Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Alivia Reski, NIM 2302019191401111 dari kelas Teknologi Pangan B, kelompok 9, praktikum pengujian sensoris. Kemarin kita udah masak daging, lalu udah bikin es krim. Sekarang aku mau ngelakuin sesuatu yang beda nih, yaitu icip-icip minuman yang pastinya banyak dari kalian suka banget sama minuman ini. Minumannya adalah susu coklat. Jadi di video kali ini aku akan melakukan praktikum pengujian sensoris dengan metode uji ranking. Sebelumnya aku akan menjelaskan sedikit apa sih metode uji ranking itu. Uji ranking merupakan salah satu metode pengujian sensoris dari suatu produk bahan pangan. Uji ranking dilakukan dengan meminta panelis untuk mengurutkan atribut seperti tekstur, aroma, warna, atau rasa dari suatu produk sesuai dengan kode yang telah ditentukan. Produk atau sampel yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah 5 merek susu coklat, yaitu Denkau, Ultramilk, Indomilk, Real Good, dan Frisian Flag, yang telah diacak dan menggunakan kode angka tertentu. Dan ranking adalah nilai bobot yang menggambarkan tingkat kesukaan panelis terhadap produk yang diuji. Panelis yang digunakan pada metode uji ranking boleh panelis yang terlatih, semi terlatih, maupun tidak terlatih. Namun sebaiknya menggunakan panelis yang terlatih untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, semoga dari penjelasan tadi teman-teman semua udah mulai paham nih dengan uji ranking. Supaya makin paham lagi, yuk langsung aja kita mulai uji rankingnya. Untuk pengujian parameter pertama yaitu parameter warna dari kelima sampel susu. Yang pertama ada susu dengan kode sampel 129 memiliki warna yang tergolong coklat tua. Yang kedua ada sampel 412, warnanya jauh lebih terang dari sampel 129. Yang ketiga ada sampel 309 dengan warna yang tidak seterang sampel 412 namun masih lebih terang daripada sampel 129. Yang keempat ada sampel 182 memiliki warna yang tergolong sedang. Dan yang sampel kelima ada sampel 109 dengan warna yang tergolong sedang juga tapi tidak segelap sampel 182. Dan kalau kita urutkan dari yang paling gelap sampai yang paling terang, yaitu ada sampel 129, kemudian sampel 182, kemudian sampel 109, kemudian sampel 309, dan yang paling terang yaitu sampel 412. Dari pengamatan parameter warna dapat diketahui bahwa setiap merek susu memiliki intensitas warna coklat yang berbeda. Hal ini dikarenakan setiap merek susu pasti menggunakan coklat sebagai pewarna susu dengan jumlah yang berbeda pula, di mana semakin banyak bubuk biji kakao atau coklat yang ditambahkan ke dalam susu, maka warna susu akan semakin coklat atau semakin pekat. Warna suatu makanan atau minuman umumnya bergantung pada bahan yang ditambahkan ke dalam produk tersebut. Warna alami dari produk bahan pangan akan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan. Parameter kedua yaitu ada parameter aroma dari kelima sampel susu. Yang pertama ada sampel 129. Untuk sampel ini aromanya tergolong aroma coklat yang cukup kuat. Kemudian ada sampel 412. Menurut saya aroma sampel 412 ini cukup berimbang antara aroma coklat dengan aroma susu. Yang ketiga ada sampel 309. Untuk sampel 309 menurut saya lebih kuat aroma susunya dibanding aroma coklat. Sampel keempat 182. Menurut saya sampel 182 ini memiliki aroma yang paling kuat aroma coklat paling kuat di antara 3 sampel sebelumnya. Dan yang sampel kelima, sampel 109 ini memiliki aroma yang cukup berimbang juga antara susu dengan coklatnya. Jadi kalau misalnya aku urutkan dari yang paling menyengat aroma coklatnya ke aroma yang paling standar atau biasa coklatnya, yaitu ada yang pertama paling kuat coklatnya ada 182, kemudian sampel 129, kemudian sampel 412, yang keempat ada sampel 109, dan yang paling tidak terasa aroma coklatnya dan paling kuat aroma susunya yaitu sampel 309.
Sama dengan parameter warna, intensitas aroma masing-masing susu juga dipengaruhi oleh jumlah kakao atau coklat yang ditambahkan ke dalam susu. Semakin banyak jumlah coklat yang ditambahkan, maka akan semakin kuat pula aroma coklatnya. Senyawa yang berperan dalam pembentukan aroma pada kakao dan pada produk coklat adalah metiltirazin. Parameter ketiga yaitu parameter rasa atau tingkat kemanisan dari kelima sampel susu ini. Jangan lupa untuk meminum air mineral setiap sebelum mencicipi sampel untuk menetralisir mulut dan lidah. Yang pertama ada sampel 129. Untuk sampel 129 ini rasanya memiliki tingkat kemanisan yang cukup sedang dan ada terkesan rasa sereal. Kemudian jangan lupa minum air mineral lagi. Sampel kedua yaitu sampel 412. Untuk sampel 412 ini cukup imbang rasa antara rasa susu dengan rasa coklat dengan tingkat kemanisan yang menurut aku normal, tidak begitu manis namun juga tidak begitu kurang manis. Sampel ketiga yaitu 309. Menurut saya untuk sampel 309 ini memiliki tingkat kemanisan yang paling tinggi di antara dibanding dua sampel sebelumnya. Kemudian sampel keempat, jangan lupa minum air putih. Untuk sampel keempat ini memiliki rasa yang tergolong manis juga, tapi tidak semanis sampel 309. Dan sampel kelima sekarang. Menurut saya untuk sampel kelima ini merupakan sampel yang paling kurang manis dibanding keempat sampel sebelumnya. Jadi kalau saya urutkan dari yang paling manis sampai paling kurang manis, yaitu ada sampel 309, kemudian sampel 182, kemudian sampel 412, kemudian sampel 129, dan yang terakhir sampel 109. Masing-masing produk susu coklat memiliki intensitas rasa manis, rasa coklat, atau rasa susu yang berbeda-beda. Rasa manis pada susu coklat berasal dari gula yang terkandung. Gula akan memberikan rasa manis dalam mulut, dan jenis gula sukrosa sering digunakan sebagai pemanis dalam produk pangan. Rasa coklat timbul karena adanya kakao yang terkandung. Cita rasa dari kakao bubuk ditimbulkan dari proses penyangraian, sehingga penambahan kakao bubuk mempengaruhi cita rasa susu. Perlu diketahui juga bahwa penambahan malt atau biji-bijian serealia dapat mengurangi rasa manis pada susu coklat. Dan parameter terakhir yaitu parameter tekstur atau kekentalan dari kelima sampel susu. Sama seperti rasa, jangan lupa untuk minum air mineral setiap sebelum mencicipi sampel agar untuk menetralkan mulut dan lidah. Yang pertama, sampel 129. Menurut saya, sampel 129 ini memiliki rasa yang tergolong cukup kental. Yang kedua, jangan lupa minum air putih dulu. Yang kedua ada sampel 412. Menurut saya sampel 412 ini tergolong sedang, nggak begitu kental seperti sampel 129, tapi juga tidak tergolong ke cair. Yang ketiga sampel 309. Menurut saya sampel 309 ini tergolong yang paling cair di antara dua sampel sebelumnya. Kemudian sampel keempat.
Menurut saya sampel keempat ini bisa dibilang tergolong cukup kental juga. Dan yang sampel terakhir menurut saya untuk sampel kelima ini merupakan sampel yang paling kental di antara sampel-sampel sebelumnya. Hingga kalau kita urutkan berdasarkan dari yang teksturnya paling kental hingga ke paling cair, yaitu sampel 109, kemudian sampel 129, kemudian sampel 182, kemudian 412, dan yang terakhir 309. Kekentalan atau viskositas dari susu coklat dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusunnya. Adanya kasein dan globula lemak yang terkandung pada susu membuat susu menjadi kental. Dan ikatan antara protein dan lemak juga dapat berpengaruh terhadap kekentalan susu. Adanya gula juga memberikan kontribusi pada kekentalan susu. Selain sebagai pemberi rasa, gula juga berpengaruh terhadap kekentalan karena gula bersifat mengikat air. Setiap metode pengujian sensoris memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari metode uji ranking adalah tidak membutuhkan waktu yang lama, dapat digunakan untuk berbagai contoh, prosedurnya sederhana, dapat menggunakan contoh baku atau tidak, dan memaksa adanya keputusan relatif karena tidak ada dua contoh pada rank atau tingkat yang sama. Kekurangan dari metode uji ranking adalah mengabaikan tingkat perbedaan di antara contoh, dan apabila terdapat sedikit perbedaan, panelis merasa harus mengurutkan sampel yang dianggap identik. Kesalahan yang mungkin terjadi dalam praktikum ini adalah ketidakakuratan data akibat tempat uji yang kurang pencahayaan dan terdapat gangguan bau untuk pengamatan warna dan aroma, serta tidak menetralisir mulut dengan benar untuk pengujian rasa dan kekentalan, sehingga disarankan untuk melakukan pengujian di tempat yang cukup pencahayaan dan bersih atau tidak terdapat gangguan bau, serta menetralisir mulut dengan benar menggunakan air mineral setiap sebelum mencicipi sampel. Berikut adalah hasil formulir uji ranking dari masing-masing produk susu coklat berdasarkan parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur atau kekentalan yang telah diacak menggunakan kode. Dan berikut adalah kode sampel susu coklat dan merek susu coklatnya. Berdasarkan praktikum uji ranking yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji ranking digunakan untuk mengurutkan dua atau lebih produk pangan berdasarkan intensitas atribut sensorisnya. Dan uji ranking bukan menyatakan produk susu coklat mana yang memiliki nilai tertinggi, melainkan hanya membandingkan produk yang sama jenis namun dengan kualitas yang berbeda. Produk susu coklat terbaik menurut saya adalah susu Indomilk karena memiliki warna yang cukup pekat, aroma coklat yang kuat, tingkat kemanisan yang pas, dan tekstur yang tidak terlalu cair ataupun terlalu kental. Sekian untuk video praktikum uji ranking kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!